ada 3 materi yang harus kita bahas. Yang pertama masalah kemarin yaitu PMM, dan kemudian masalah yang kedua tentang diskriminasi ini yang akan dibawakan oleh Pak Wan. Bapak dan Ibu, sebelum kegiatan ini, mari kegiatan ini kita buka dan baca. Mohon izin Ibu Pimpinan, Ibu Yudani FPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 29, mohon agar kiranya memberikan arahan terlebih dahulu sebelum Bapak Sarwanto untuk memberikan materi tentang guru penggerak pada siang hari ini kepada Ibu Yudani selaku Kepala Sekolah untuk memberikan arahan terlebih dahulu. Dipersilakan. Terima kasih Pak Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rini, Bapak Hari, Bapak Baseri sebagai wakil. Yang saya hormati Bapak Tommy sebagai quality control. Yang saya hormati Ibu Dia, Bapak Wanto, Bapak Agung sebagai staf, dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya terhadap kita semuanya, terutama rahmat sehat walafiat, sehingga Bapak Ibu hari ini di minggu terakhir, ya sebenarnya belum terakhir, nyambung nanti terakhirnya di minggu depan, di bulan Oktober, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya suatu saat nanti di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatnya, tentu saja seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya yang akan saya sampaikan ini agak banyak, tetapi ada juga dari Pak Wanto yang akan memberikan budaya positif tentang CGP-nya. Kita beri waktu dulu untuk Pak Wanto agar kalau seandainya materi yang saya sampaikan tidak selesai bisa nyambung, karena Pak Wanto pelaksanaan hari ini dan harus dikirim hari Senin, maksimal hari Senin. Jadi sekali lagi waktu saya serahkan dulu kepada Pak Wanto untuk pelaksanaan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, kepada Pak Wanto dipersilakan. Terima kasih Bu Yudani yang telah memberikan waktunya, yang memberikan dukungan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi ini pada modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yudani MPD selaku Kepala SMP Negeri 279 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Rini Aryani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. Yang saya hormati Bapak Hari Priyatna selaku Wakil Bidang Siswa. Yang saya hormati
Bapak Baseli selaku Wakil Bidang Sarana dan Prasarana, yang saya hormati Ibu Dia dan Pak Agung selaku staf, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kegiatan diseminasi ini, yang saya hormati Bapak Jumaidi selaku Kasatlantas SMP Negeri 279 Jakarta dan tenaga kependidikan SMP Negeri 279 Jakarta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Salawat berkat salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya, dan kita selaku pengikutnya mudah-mudahan mendapat syafaat dia berkisahkan. Baik Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru hebat, sebelum dimulai mari kita sama-sama membacakan doa, ya, kita bacakan doa. Untuk yang beragama Muslim, saya yang sendiri akan memimpin. Untuk yang beragama non-Muslim, saudaraku, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ila hadiniyah wa kulinnya tersolehah wa ila hidayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Betul. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan sampaikan. Mohon izin Ibu pimpinan, Ibu Yuliani, Bapak Ibu guru hebat semuanya, Bapak Agung atau Ibu Sofi, mohon izin untuk membantu menampilkan slide saya. Ya, di sebenarnya sih SMP Negeri 279 modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya CGP Angkatan 9 Sarwanto dengan pengajar praktik Ibu Ani Kristiani MPD, ini kepala SMP, kepala SMK 49 Jakarta. Kemudian fasilitator Ibu Endang Yuniarti Farida SPD, ini fasilitator yang berada di Yogyakarta. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya memang sering membuka dengan pantun dan tutup dengan pantun. Izinkan saya untuk membacakan pantunnya. Kalau ingin belajar seni, ke sekolah janganlah telat. Pada siang hari ini Bapak Ibu semuanya sehat. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Maju dulu. Ya. Filosofi pendidik, pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Guru diibaratkan seorang petani, sedangkan murid atau peserta didik adalah padi atau tanamannya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya dan sebagainya. Sama halnya dengan murid, guru hanya bisa menuntun sikap sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswanya. Sebentar besok ini. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik, kita itu hanya diibaratkan seorang petani, dan murid itu sebagai tanamannya. Artinya, sebagai seorang petani, kita harus merawatnya. Bagaimanapun bibitnya, begitu. Jadi murid itu ibarat bibitnya.
Kalau kita menanam benih dengan bibit yang bagus, tentu hasilnya bagus. Tetapi jika tanaman atau benih tadi yang kita tanam tidak bagus, kita tetap harus menuntunnya supaya keberhasilan itu diraih oleh peserta didik kita ini. Ya, tanaman sebagai apapun ya harus kita rawat supaya tumbuh berkembang dengan baik. Tapi kita hanya menuntunnya, itu. Lanjut. Nah, apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Silakan Bu Suti. Kodrat alam adalah terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, maksudnya peserta didik, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Jadi terkait dengan kodrat ini sudah terlahir. Kemudian kita ini sebagai seorang guru itu hanya menebalkannya nantinya. Lanjut Bu Sofi. Ya, kodrat zaman yaitu kondisi zaman saat ini yang dialami langsung oleh murid. Beda dengan zaman kita dulu. Nah, kalau sekarang ini anak kondisi zamannya itu sudah dengan IT ya, dengan HP seperti itu. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, kita seorang guru ya yang dikatakan tadi menuntun kepada peserta didik kita tadi bahwasanya peserta didik itu sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Kita hanya mengarahkan, menuntun ya supaya peserta didik nanti merdeka dalam belajar, mencapai berguna bagi bangsa dan negaranya. Seperti itu. Dan terlahir peserta didik itu sudah ada tercoret ya, ada goresan ada garisnya, tapi belum tebal garis itu. Maka kita tebalkan, kita bertugas untuk menebalkannya. Jadi mereka itu sudah punya kemampuan, kita tambahkan lagi, kita menebalkannya, kita tuntun gitu, tidak memaksakan, tapi kita tuntun agar menjadi lebih baik, berguna bagi dirinya sendiri dan berguna bagi masyarakat pada umumnya. Ya, budaya positif. Ini yang disampaikan ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang 6, restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Budaya positif. Disiplin positif banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kegunaan, ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Selain itu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Selain yang saya tuliskan, mungkin ada yang tahu budaya positif itu apa? Silakan Bapak Ibu. Ya, atau yang berkaitan dengan apa gitu maksudnya budaya positif itu? Salam sapa, iya betul. Iya, salam sapa itu budaya positif. Benar. Karakter. Ada lagi Bu? Motivasi. Iya, pembiasaan yang kita laksanakan setiap hari, kita mendampingi, itu termasuk budaya positif. Lanjut Bu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini menurut Nine Gosen dalam bukunya ya tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya
menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan secara universal. Lanjut besok. Budaya positif dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Jadi dari diri sendiri dulu terlebih dahulu, ya dari dalam, dari internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh peserta didik itu sendiri. Ini yang kedua, teori motivasi dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dinigosen dalam bukunya, ya, yang pertama, agar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, supaya menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang ditanamkan dalam peserta didik adalah motivasi yang nomor 3, karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau yang dari dalam yang berdapat jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Seiring dengan jalannya mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan dengan nilai kebajikan karena ingin menjadi orang yang akan lebih baik. Yang ketiga, keyakinan kelas. Perilaku yang kita lakukan di dalam kelas bisa membentuk terciptanya sebuah budaya positif. Perilaku peserta didik bisa menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif untuk mewujudkan perilaku semua warga sekolah yang memiliki budaya positif. Yang pertama perlu diciptakan dan perlu disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati secara bersama. Ini yang seperti kita laksanakan waktu Bu Indri ya, Bu Indri di sana menempelkan keyakinan kelas kita bersama-sama, itu bisa digunakan untuk di kelas ya. Pertanyaannya, mengapa sih kok keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja gitu, kok keyakinan kelas gitu, kenapa sih kok tidak peraturan aja gitu. Mungkin ada yang Bapak Ibu izin, ada yang mau menjawab. Karena kalau Keyakinan ya. Keyakinan tapi bukan peraturan kan gitu. Kenapa sih kok nggak peraturan aja sih kan gitu kan, anak-anaknya buat sendiri ini keyakinan ini dalam kelas itu juga saya sudah lakukan ya. Di kelas itu saya tempel, saya siapkan anak-anak menuliskan keyakinan kelas masing-masing. Jadi satu siswa itu satu aja, itu nggak usah banyak-banyak gitu. Baterainya habis. coba menjawab. Kasih kesempatan yang lain ya. Boleh juga dari sebut ID. Oke. Ya, Bu Diandra yang termotivasi nanti mengikuti CGP Bu. Ya. Silakan Bu Diandra, nanti ikut CGP ya. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban menurut saya yaitu kalau keyakinan kelas biasanya seperti kesepakatan kelas yang disetujui oleh setiap siswa di kelas. Kalau peraturan itu biasanya ditetapkan oleh hanya gurunya saja. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Diandra. Terima kasih Bu Diandra. Ya, buka kembali kan. Ya, iya, lanjut. Iya, karena gini, kalau kita mengikat dengan peraturan, ya, kalau peraturan itu nanti yang menetapkan biasanya dibuat guru bersama orang tua, kan gitu kan? Anak langsung mengikuti peraturan itu, jadi lebih mengikat gitu. Kalau ini keyakinan ya. Nah, keyakinan kelas, perilaku yang kita lakukan di dalam kelas bisa membentuk terciptanya sebuah budaya positif. Di sini, perilaku peserta didik bisa menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif untuk mewujudkan perilaku semua warga sekolah yang memiliki budaya positif. Yang pertama, perlu diciptakan dan perlu disepakati. Jadi semua kelas itu harus sepakat terlebih dahulu yang memberikan tulis berdasarkan siswa. Jadi bukan kita yang buat aturannya seperti itu. Kemudian keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas, maksudnya semua kelas, untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati secara bersama. Ya, pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak lanjut? Ya, jawabannya adalah keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang dari dalam, intrinsik gitu ya, intrinsik dari dalam, untuk memotivasi secara fisik seseorang akan lebih tergerak, bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan mereka. Jadi kalau peraturan itu biasanya siswa itu tidak nyaman gitu. Saya salah, saya terlambat, salah. Tapi kalau keyakinan kelas nanti si peserta didik itu nanti akan melakukan perubahan, akan yang lebih baik kembali. Karena akan mengingat keyakinan kelas kita apa, nanti kita tanya seperti itu. Nanti akan saya tanyakan juga, di situ ada videonya saya dengan peserta didik. Lanjut. Kemudian pembuatan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau banyak nanti anak-anak misalkan terlambat gitu, kita tanya, masih ingat enggak keyakinan kelas kita tadi apa? Kalau banyak dia lupa, kan gitu. Jadi saya banyak-banyak. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Maksudnya semuanya, ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dilihat lagi keyakinan kelas itu mau dirubah atau tidak. Kalau sudah berjalan, kita tinjau kembali mana yang perlu ditambahkan, misalkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, sepertinya ngantuk ya. Iya. Kalau iya, kita SPDK dulu. Iya. Ini penerapan di kurikulum Merdeka biasanya menggunakan SPDK udah banyak ya. Polisi juga sering menggunakan SPDK. Ya, apalagi yang CDP ini. Ya. SPDK dulu, kita permainannya adalah kita bermain tepuk saja. Saya gunakan pagi, siang, dan malam. Sore nggak mau. Kalau pagi, tepuknya satu. Kalau siang, malam, ya malam tepuknya. Sore 3 Pak, sore Pak. Sore malam ya. Pagi, siang, sore, malam. Belajar sama gua. Kalau gini. Nah, Bu Rima tuh reward. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, siang, malam. Makan dulu Pak, makan dulu Pak. Makan dulu Pak. Ini siang. Malam gini Pak. Pagi, malam.
seperti ini. Siswa dibuat senang Bapak Ibu. Jangan dibuat tegang. Dari jauh gurunya datang, plok-plok, oh ada ibu itu, ada bapak itu. Ya udah tangannya udah begini, diem aja. Lagi Pak Ini Wanto. pembelajaran tidak seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita itu berpusat pada peserta didik, begitu. Keenakan dong kalau begitu. Ya enggak keenakan, memang seperti itu. Ya beda zamannya. Jadi nanti mengatakan gini, oh anak-anak sekarang enak ya, maunya apa-apa diikutin gitu. Memang seperti itu, makanya di berdiferensi pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi kita yang mengikuti, kita yang menuntunnya gitu. Maunya siswa ini apa sih kan gitu. Ya, boleh. Ya silakan Bu Rima. Apa yang nggak boleh buat Bu Rima, ya kan? Ya. Tapi kan nggak ini kan, nggak Ya. buyar ya, Ya. masih ya. Ya. Oke. Nah, kalau anak-anak diajak tadi apa namanya? Ice breaking. Speaking itu kan mengetes si peserta didik tadi sudah siap atau belum. Kalau sudah siap berarti dia sudah konsentrasi. Kalau belum, jangan dulu kalau bisa gitu. Ketika nanti sudah terlaksana, kemudian ada peserta didik yang diem saja, kita hampiri Bapak Ibu. Kenapa tadi diem? Kita ajak ke ruangan yang tidak ada di dekat temannya, kita ajak ngobrol, ada apa sih? Kok kamu tadi temennya kerja, kamu tidak? Kita harus memang mengetahui posisi peserta didik itu maunya seperti apa. Mungkin di dalam rumahnya waktu mau berangkat sudah ada masalah dengan orang tuanya, udah dimarahin orang tuanya, seperti itu kan? Misalkan seperti itu, maka kita harus tahu terlebih dahulu permasalahannya itu apa, begitu. Baik, kita lanjutkan. Sofi. Nah, contoh keyakinan kelas beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan menyayangi antar sesama, kemudian disiplin waktu dan berperilaku, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, semua agama dipasti, ya kan? Lanjut Bu Sofi. Yang keempat, keputusan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi peserta didik itu memang harus senang gitu. Udah di rumahnya keadaannya pusing, mohon maaf ya kalau di rumahnya itu mungkin udah sumpah, kemudian sampai di sekolah itu masih cemberut, jadi kita buat senang gitu. Ya. Jadilah guru yang menyenangkan, jadilah guru yang dikangenin oleh peserta didik kita. Gitu. Itu tugas seorang pendidik. Ya, restitusi 5 posisi kontrol ini di negosiasi ini mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Kita selama ini apakah telah efektif, apakah perlu satu kemerdekaan dan memerdekakan murid, bagaimana dan mengapa melalui saran dan riset dan berstandar pada teori kontrol. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang diharapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Yang kita sebagai seorang penghukum, guru itu bisa ada yang merasa bersalah, kemudian ada teman, ada motivator, ada pemantau, dan manajer. Ini dari kita perlu tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Nah, setiap pembelajaran jangan pernah malu kekurangan kita ada di mana,
tanyakan kepada peserta didik. Jadi ketika pembelajaran kita sudah membawa modul ajar, kita sampaikan semua materi, kemudian selain refleksi itu ada dua. Maksudnya refleksi ada dua. Yang pertama, kita lakukan sendiri, terlaksanakah atau tidak modul ajar yang kita rencanakan tadi. Makanya kita boleh coret-coret yang tidak terlaksana yang mana, yang terlaksana mana. Kemudian kepada peserta didik itu lebih penting lagi, tanyakan. Kalau saya biasanya anak-anak kekurangan Pak Manto tadi dalam mengajar apa, ada di mana kurangnya, agar lebih baik lagi materinya seperti apa, tapi tidak keluar dari CP dan dari capaian pembelajaran tadi dan tujuan pembelajaran. Tapi nanti di situ kurang menarik Pak, begitu. Kenapa? Karena Bapak memerintahkan saya membuat puisi, sedangkan saya itu sukanya langsung Pak, saya itu kinestetik. Iya, anaknya itu senangnya gerak. Jadi posisi si peserta didik itu maunya tampil. Dikasih kertas suruh nulis, dia kurang, begitu. Kemudian kalau anaknya sukanya membaca, dia dikasih suruh tampil ke depan. Kadang-kadang juga malu, ada yang malu. Jadi itulah memerdekakan peserta didik tadi. Makanya pernah saya share link di Gukar, itu ya, itu secara gratis, itu boleh digunakan. Kemudian karena itu pembuatnya bukan saya sendiri, jadi nanti kita minta hasilnya. Kita tadi auditory visual atau visual saja atau kinestetik. Iya. Maaf ya, bahasa orang Jawa ngomong kayak bahasa Inggris sulit banget loh. Gitu. Iya. Sekali lagi. Iya. Nah, dari situ apa namanya tadi, dari ketiga itu kita petakan. Jadi tes diagnostik itu bukan hanya kognitif. Biasanya kita menggunakan kognitif yang mengetes kemampuan, tapi yang perlu sangat perlu banget menurut saya sendiri juga dengan teman-teman saya yang di CGP itu adalah bakat dan minatnya tadi, bakat dan minatnya. Jadi ketika saya mengajarkan misalkan teks deskripsi yang visual, ya saya sediakan teks, LKPD-nya diberikan, dia menuliskan di situ. Ternyata yang kinesis itu nggak mau seperti itu. Pak, saya mau mengumpulkannya 2 minggu ke depan, tapi saya akan seperti reporter televisi, memandu wisata seolah saya seorang reporter televisi. Kinesistik, monggo. Jadi perbolehkan dimerdekakan anak itu. Makanya dikatakan tidak ada, kalau di kurikulum merdeka itu kan KKTP, kalau itu KKN. Jadi sebenarnya patokannya bukan itu. Kalau kita menuliskan memang iya ada patokannya, tapi ternyata KKN itu sesuai dengan anaknya kemampuan. Bedakan kemampuan si A dengan si B tadi. Kalau katakanlah anak yang inklusi mendapat 50, kemudian anak yang normal mendapatkan 80, itu sudah luar biasa ya inklusinya. Begitu. Jadi sebenarnya tidak ada remedial. Nanti saya juga ingin lebih mau izin dengan Ibu. Kemudian saya ingin menyampaikan juga tentang CP, turunkan ke TP. Mudah-mudahan saya juga masih belajar, bukan maksudnya menggurui, ya ingin berbagi saja. Dari KTP turunkan ke CP, CP harus ke ketujuan pembelajaran atau TP, dan ternyata CP itu tidak boleh keluar dari regulasi SK nomor 33 itu, tidak boleh keluar dari situ. Jadi bukan hanya boleh kita mengadusi dari modul ajar yang ada di pelapor Merdeka Mengajar, tetapi ternyata ada caranya yang lebih bagus. Kalau ada yang lebih bagus kan kita gunakan. Masuk. Saya keinginan saya seperti itu. Mudah-mudahan nanti terlaksana. Lanjut Bu Sofi. Ya, inilah segitiga institusi. Yang pertama itu menstabilkan. Saya susah ya kalau ngomong bahasa Inggrisnya. Makanya saya nggak ngambil jurusan bahasa Inggris dulu. Ngomong begini aja susah, menstabilkan kan identitas.
Iya, benar, harus jujur Bu. Kan manusia jujur, budaya positif. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada peserta didik yang terlambat, kemudian seragamnya berbeda ya, seragamnya berbeda dengan yang lain, karena buru-buru dari rumah. Kemudian kita asal sapa di depan, anak langsung ditegur di situ. Kemudian udah terlambat, kita bicaranya seorang guru, kamu udah datang terlambat, salah lagi seragamnya. Itu tidak boleh, mohon maaf ya Bapak Ibu, itu tidak bagus. Nah, kita ajak. Nah, tapi kalau posisi guru tadi sebagai penghukum, iya bisa langsung dihukum, ya kan? Dihukum. Atau misalkan kamu duduk di sini aja, 10 menit baru masuk kelas, itu tipe guru penghukum. Dan mudah-mudahan kita semua bukan tipe seorang penghukum gitu. Iya, diberikan pembinaan. Tadi dikatakan di sini Bu Rima ya. Nah, segitiga institusi tadi, yang pertama kita stabilkan identitas, kita panggil dulu apa permasalahannya dia sehingga terlambat. Misalkan gini Bu Rima, peserta didik itu terlambat, orang tuanya kerja semua, ya tiduran. Kemudian si peserta didik itu hadir dengan terlambat, bajunya salah lagi, seragamnya nyari nggak ketemu. Maka kita tanya dulu kenapa terlambat. Nah, kan ketemu tuh permasalahannya, baru kita validasi tindakannya yang salah tadi apa. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas, seperti itu, menanyakan keyakinan kelas. Saya jika berkali-kali dalam arti Iya. Iya, menguji kesabaran gurunya memang betul juga. Budaya positifnya sabar. Sabar, gurunya ya. sabar. Kita harus memang sabar. Sabar itu gak ada yang lama, Bu Rima. Kalau udah sabar mau digebukin sabar. Sampai meninggal pun sabar. Ya, pasti menang. Gak ada yang ngalahkan sabar ya, Aku ya kan? gini, apa namanya kan sepertinya aku kan bukan yang punya, aku baca sepertinya memang yang tidak boleh memukul. Iya. Memukul, ya kan? Saya pegang ini sekali. Iya. Salah ya. Yang orang yang sama seringkali. Kita kan ya, mungkin bukan aku aja, semuanya gitu ya Pak ya. Apa iya? Emang generalisasi lah Bu. Ini kan semua terjadi dan semua mengalami ya Bapak Ibu ya, bukan cuma Bu Rima. Cuman kadang aku mungkin orangnya apa ya, nggak bisa lihat yang ini gitu, spontan sikapnya. Tapi apapun itu saya bukannya membenarkan sikap yang harus marah-marah bagaimana. Cuma secara keseluruhan saya lihat memang nggak boleh menghukum. Itu yang saya pahami. Apa tahu apa yang salah? Terima kasih Pak. Iya, sangat benar sekali Bu Rima. Kita tidak boleh menghukum. Makanya kita tanyakan keyakinan kelas. Kemudian kita bawa si peserta didik tadi, kenapa sih nak kamu selamat? Nanti dia akan mengatakan. Kemudian kita tanya lagi, tentang keyakinan kelas, masih ingat enggak keyakinan kelas kita tadi nak, yang kita buat di kelas? Misalkan dia menjawab, masih ingat apa? Harus disiplin Pak, harus disiplin Bu. Kemudian kita tanyakan, apakah kamu sudah disiplin? Dia akan mengatakan dengan jujur, karena dari buat sendiri. Saya belum disiplin. Saya memang salah Pak, saya memang salah Bu. Terus kemudian kita tanyakan kembali, maukah nak kamu perbaiki kesalahan kamu tadi? Si peserta didik kan misalkan menjawab, ya Bapak, saya akan memperbaiki kesalahan saya nanti, tidak terulang lagi, dan saya ingin menjadi anak atau peserta didik yang lebih baik lagi. Saya janji. Jadi itu yang kita memang benar harus sabar itu, gitu. Ya, silakan Bu. Kalau yang terjadi antara Pak Wano dan siswa tadi enak banget ya Bu Rima ya. Idealnya begitu ya.
dia nasihati, iya Bu, saya salah Pak, saya minta maaf. Ada satu kejadian saya alami, anak gak masuk-masuk, kita udah datang ke rumahnya sekali, 2 kali, 3 kali, masuk, kita udah tegur sapa, masuk, saya nasihati, besoknya gak masuk lagi seminggu. Gimana itu Pak Wanto? Padahal gak ada marah loh, mencoba mengerti, gak apa-apa. Ini kita berbagi ilmu ya Pak Wanto. Seandainya terjadi kasus yang demikian, apa terus gitu? Besok kita tegur lagi, dia nggak masuk seminggu. Besoknya ditegur 2 minggu. Besoknya lagi bisa nggak masuk sebulan. Gimana itu Pak Wanto? Makasih. Terima kasih Bu Mustika, pertanyaannya sangat bagus sekali. Memang terjadi seperti ini ya. Semuanya pasti mengalami, saya sendiri juga mengalami, memang sangat sulit terapkan. Tapi bagaimana cara mengatasi siswa yang terulang-ulang seperti itu? Jadi kita sebagai guru ya harus kita ulangi lagi, datang lagi Bu. Selama peserta didik itu tidak mengundurkan diri, orang tuanya tidak mengundurkan diri, kita datangin lagi. Mungkin bukan hanya Bu aja, semuanya. Saya sendiri berkali-kali, bahkan yang di Kali Baru, ya, saya datangin, bahkan rapotnya saya anterin, ya, saya anterin Bu, orang tuanya ternyata sudah tidak mampu datang ke sekolah karena sakit, begitu, dan tinggal dengan ayahnya, ibunya sudah tidak ada. Jualan, bapaknya itu jualan. Jadi sangat kasihan sekali, rapotnya tidak diantar-antar. Saya antarkan, ini saya belum sempat aja, masih ada 1 nih yang diserahkan ke bidang akademik. Nanti insya Allah kalau sempat saya akan antarkan itu. Kalau itu, iya, itu tugas saya dan diantar-antar. Udah anaknya sudah kelas 9, bagaimana dia tahu naik kelas 9? Rapotnya belum diambil loh itu. Iya, maka saya bertugas akan mengantarkannya karena kebetulan wali kelasnya kan waktu itu Pak Jainang posisi sakit. Kemudian mau ambil itu ke saya, belum saya berikan. Saya lebih baik mengantar Bu. Anaknya sudah masuk. Ini. Tapi saya lebih baik mengantar. Kan kita menuntun, ya, mengantarkan peserta didik untuk merdeka, untuk dirinya sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Siapa tahu nanti ke depannya anak ini menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, sukses, ya. Sukses, kemudian kita tidak mengharap apa-apa, tapi inilah tugas kita sebagai seorang pendidik harus mengantarkan kemerdekaannya, gitu. Ya. Kali Baru itu udah 2 anak saya ke sana Bu, 2 anak yang takut saya datangin masih tidur, saya tidak marah, ya tidak marah, saya datangin. Berkali lagi saya datang ke sini, udah datang besok lagi masih, saya datang lagi. Berapa kali saya datang ke rumahnya, mungkin bisa 3 kali. Ayahnya marah-marah, tapi saya memang tidak marah. Biarkan saya pelan. Akhirnya sekarang berjalan, anaknya sekarang dari kelas 7 waktu itu. Sekarang kelas 9, alhamdulillah anaknya sekolah terus. Gitu. Itu yang kita inginkan. Itulah tugas kita. Lanjut Bu. Nah ini diskusi sebuah cara. Sebuah cara. Mana Bu Rima tadi ya? Ya Bu Rima. Oke, tadi kan menanyakan bagaimana caranya kan tadi kan? Nah ini Bu aja. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dan institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan kita hukum, tapi untuk memperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi nantinya ke depannya akan diperbaiki. Lanjut Bu Sofi. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tidak dipaksa Bu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini ya keyakinan kelas. Nah, seperti ini Bu, dibuat. Kalau waktu Bu Indri mau buat di sini, Bapak Ibu guru menulis, sampai Ibu kepala sekolah juga ikut menulis, ya. Saya sudah di kelas aja nih. Ini di kelas 7A posisinya itu membuat tuh. Jadi nanti kalau ada yang ada yang
telat ataupun ada yang izinnya ke kamar mandi, tahu-tahu jajan ke kantin, nanti ditanyakan keyakinan kelasnya ini, begitu. Lanjut Bu. Ya masih. Ini video. Nah ini kecil ya, speakernya ya. Panjang ya? Nggak panjang ya? Ini peserta didiknya mana? Nggak kelihatan besok nih. Di depan saya padahal ini. Iya. Ini saya tanya jawab Bu. Ini peserta didiknya itu saya jadikan saja ya. Dia tidak mengerjakan pekerjaan tugas bahasa Indonesia ketika saya rapat dengan ibu pimpinan. Ya, ketika rapat pimpinan, ini saya berikan tugas. Kenapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan Bapak? Jawabannya, saya malas Pak. Enak sekali. Iya, dengan anak. Anaknya itu malas katanya itu. Kenapa kamu malas Nak? Habis Pak, semalam saya main HP sampai malam. Jadi saya ngantuk Pak. Jadi saya nggak ngerjain tugas Bapak. Maaf ya Pak. Terus saya tanya, keyakinan kelasnya masih ingat atau tidak yang dibuat kemarin? Masih Pak. Kenapa? Saya tidak disiplin Pak, tidak menghargai orang lain katanya. Begitu, tidak menghargai orang lain. Terus apa kamu ke depannya nanti Nak? Dia menjawab, saya minta maaf Pak, saya akan memperbaiki yang telah saya lakukan. Saya akan mengerjakan tugas-tugas Bapak dan saya akan lebih baik lagi di sini. Lanjut besok. Nah ini yang satu lagi kan ada dua. Nih kasusnya ada dua. Nih ceritanya kasus ini kan. Seperti saya main film ini Bu memang ya. Saya berlatih bermain sinetron ini ya. Nah ini ceritanya peserta didik ini izinnya mau ke koperasi, mau beli pulpen. Karena tidak kembali ke kelas, saya turun. Nah ketika saya turun tidak ada di koperasi. Ternyata anaknya makan di kantin, ya kan? Berarti sudah kesepakatan kelas tadi, dia yang tadi sudah disepakati ternyata tidak dilaksanakan. Kemudian saya tanya, kenapa kamu beli pulpen? Kok ternyata makan di kantin, padahal jadi jam belajar. Katanya, Pak, saya lapar banget Pak, dari rumah belum sarapan. Begitu. Karena Pak Wanto bukan tipe penghukum ya, satu pemantau ya kan, dan pemantau kemudian Pak Wanto juga harus menerapkan restitusi tadi. Maka Pak Wanto panggil di ruang ini ya, jadi manajer juga Bu. Iya. Kemudian kenapa Nak? Karena saya sarapan Pak. Ya sudah, besok lagi kamu melakukan lagi atau tidak? Tidak Pak. Ingat keyakinan kelasnya, ingat Pak. Apa? Tidak menghargai gurunya, sedang mengajar saya makan di kantin. Dia mengakui kesalahannya. Kemudian apa kamu rencana untuk memperbaiki ke depannya? Saya akan memperbaiki ke depannya dengan cara saya akan bangun lebih pagi lagi, menyempatkan sarapan supaya nanti di dalam kelas saya tidak lapar Pak, ke depannya itu. Kemudian baik, silakan kembali ke kelas. Jadi karena bahwa itu bukan tipe umum juga ya, gitu. Tapi kalau tipe umum, udah, ya kan, beda gitu. Nah kita bukan zamannya lagi seperti itu. Oke. Kembali ke pantun, Bapak Ibu. Ya, izinkan saya bacakan pantun. Jalan-jalan di akhir pekan, jalannya ke Jati Asih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih ucapkan telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Aridiana selaku pembawa acara. Terima kasih Pak Sarwanto
Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Bapak Suprapto. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita masuk ke materi yang kedua. Ini kita bahas tentang kita akan masuk ke Ibu pimpinan, melanjutkan tentang arahannya hasil dari pertemuan kita dengan pengawas tempo hari di gedung B. Maka kita akan mendapatkan kabar pada hari ini apa yang harus kita kerjakan selanjutnya. Kepada beliau, Ibu Kepala Sekolah, dipersilakan. Terima kasih Pak Ari. Langsung saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kan punya banyak sekali program yang harus kita laksanakan. Yang terakhir kemarin kan ada anjuran saat Bapak Ibu masuk kelas minta salah satu atau dua siswa yang bercerita, begitu ya Bapak Ibu. Itu bukan khusus di hari Senin Bapak Ibu, yaitu setiap hari. Yang mengajar jam pertama atau Bapak Ibu dicintai siswa mengajarnya jam kedua, boleh, silakan. Nah, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah apabila siswa kita mungkin dia punya permasalahan yang ingin dicurahkan atau disampaikan, baik itu kepada guru ataupun di kelas itu kepada teman-temannya. Nah, tujuan dinas memberikan kesempatan seperti ini agar kejadian dari sekolah-sekolah yang telah terjadi yang sangat menurut kita adalah mengerikan itu tidak terjadi di kita gitu. Jadi tujuannya itu. Nah, kalau ditindak lanjut ternyata anak ini pengennya ngobrolnya berdua, ya ibu harus terima. Kita ngobrol di mana nak? Di ruang BK aja bu. Walaupun bapak ibu bukan guru BK, tapi nanti ya nak setelah ibu mengajar atau nanti kalau pulang jadi kita enjoy gitu. Nah silakan, waktunya bapak ibu yang menentukan berdua dengan siswa tersebut. Jadi saya ulang sekali lagi, program yang dimulai dari hari Senin itu tidak hanya hari Senin tetapi dilanjutkan seterusnya. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Tinggal Bapak Ibu mencatat. Contohnya Bu Rima hari Senin kemarin mengajar jam pertama di kelas 9A. Yang bercerita siapa? Oh Yuliani, ceritanya tentang apa? Putus cinta, contohnya itu. Enggak masalah itu. Kemudian Bu Rima catat ini. Kemudian di hari Selasa Bu Rima mengajar di kelas 9B. Siswanya yang bercerita siapa? Hari Priyatna contohnya. Terus ceritanya tentang apa? Gagal bercinta contohnya. Itu sampai nanti ya, contoh kan contoh. Nggak kesampaian tuh katanya. Oh Yolanda sama Yolanda. Nggak ada Yolanda sini. Iya, berarti normal Bu Haji. Petualang cinta. Kemudian, ya siap ya Bapak Ibu, diajak. Pokoknya siswa diajak cerita dan ibu kalau contohnya kan, oh ini lembar ini untuk kelas 9A yang bercerita, lembar ini 9B. Nah nanti di akhir bulan atau di 2 bulan berikutnya, oh ternyata kok ada satu nih yang belum bercerita. Siapa? Rini belum bercerita. Malu ternyata dia. Dan Bapak Ibu harus bisa merayu Rini ini bisa bercerita di depan. Bu, saya nggak pernah punya cerita. Nggak mungkin ya nggak pernah punya cerita. Itu contohnya. Jadi dalam satu waktu Bapak Ibu bisa membaca lagi.
oh ini belum bercerita, ini kemarin ceritanya begini, seperti itu. Jadi anak itu dibawa menyenangkan, supaya belajar berikutnya juga lebih menyenangkan. Kemudian ice breaking kan Bapak Ibu bisa lihatlah di YouTube itu banyak sekali. Silahkan Bapak Ibu, kalau sudah 20 menit Bapak Ibu setelah menerangkan 20 menit, itu 20 menit kedua atau 21 menit ke depan, itu untuk berkonsentrasi itu susah. Karena 20 menit itu sudah maksimal pertama. Tapi kalau sudah SDG lagi, anak segar lagi, baru dimulai lagi gitu. Tapi ya Bapak Ibu jangan seperti dulu ngobrol, ceramah, terus bosen. Saya sendiri sebagai murid kalau gurunya dulu menerangkan, terus lama-lama bukan semakin pintar, semakin ngantuk gitu. Nah, bagaimana caranya kalau siswa itu termasuk siswa yang bosen dengan cara ibu menerangkan? Apa yang harus diubah Bapak Ibu? Metodenya yang Bapak Ibu ganti, atau cara Bapak Ibu mengajar yang harus diganti. Oh, saya kemarin dengan menggunakan metode A ternyata nggak berhasil. Berarti Bapak Ibu harus coba dengan metode yang B. Metode belajar kan banyak. Silahkan Bapak Ibu cari. Contoh Bapak Ibu dengan metodenya jigsaw itu yang contoh Bapak Ibu mau berkelompok lah. Tidak harus nomor 1 sampai 6 kelompok 1, tidak harus begitu kan Bapak Ibu. Tapi dengan Bapak Ibu membuat, kan muridnya 36 ya, angka 1 jumlahnya 6 gitu kan, angka 6, angka 2 jumlahnya 6, angka 3 jumlahnya 6, angka 4 jumlahnya 6, sampai nomor 6. Nah ini anak kan suruh ngambil sendiri. Ambil silakan. Yang nomor 1 gabung dengan nomor 1. Ayo siapa nomor 1? Ini anak dengan cara begini sudah senang banget. Saya. Jadi tidak pilih-pilih. Nah dengan cara ini akan membentuk sosial anak dengan seluruh kelas. Jadi temannya tidak itu baik gitu. Itu adalah cara yang lebih efektif untuk siswa. Atau Bapak Ibu punya yang lebih efektif tetapi sangat bermanfaat bagi siswa, monggo silakan. Itu untuk yang kegiatan siswa bercerita. Kemudian untuk evaluasi di setiap kegiatan literasi, tadarus, dan tutor sebaya. Ini setiap bulan Bapak Ibu harus mengevaluasi. Dievaluasinya bagaimana? Contoh, yang memberikan literasi itu siapa? Literasinya di mana? Dan hasilnya harus diapakan? Ini yang harus ditindak lanjut. Kalau hanya literasi doang, tidak ada tindak lanjut, lama-lama anak bosan. Contoh yang paling efektif, kita sekarang sudah punya panggung ya. Bapak Ibu menilai, oh siswa A dia sudah membaca buku dengan 10 judul buku. Contoh, nak coba, kok ibu tertarik deh judul ini, contohnya Ku Kejar Mimpimu. Mimpinya sendiri nggak dikejar tapi mengejar mimpimu. Nah ini coba nak, kok ibu penasaran, coba deh kamu cerita di depan, inti ceritanya seperti apa. Ini yang akan menarik siswa yang lain. Diberi kesempatan mengeksplor kemampuan yang didapat setelah membaca buku. Itu informasi-informasi yang di buku itu dipahami atau tidak. Ini tindak lanjut literasi. Kemudian tadarus.
saat tadarus minimal dicek terlebih dahulu Bapak Ibu, lengkap nggak juz amannya. Bagaimana dengan duduk siswa? Kalau siswa duduknya sudah berhadapan, jelas dia tidak serius untuk tadarus. Kita seminggu, 2 minggu membuat siswa ini untuk disiplin, yang tadinya biasa menjadi luar biasa tanpa harus diingatkan lagi. Cara yang pernah saya lakukan, anak keluar dari lantai, kan ada dua pintu seperti ini. Ada laki-laki yang lantai 2 keluar dari sebelah sini, lantai 3 sebelah sini. Nah, caranya saya berdiri saja. Berdiri saya di sini. Penuh, saya di sampingnya lagi. Sampingnya penuh, saya di sampingnya lagi. Dan ini urut gitu. Dengan cara seperti ini, saya disiplin 1-2 minggu. Kesininya udah nggak teriak-teriak lagi. Sudah dengan sendirinya. Dan kita beri pemahaman apa sih makna yang kita dapatkan untuk diri sendiri saat tadarus itu. Kan bukan untuk orang lain ini, untuk diri sendiri. Ini TL-nya. Kemudian yang tutor sebaya. Tutor sebaya di sini adalah harus diminta tagihannya. Tadinya yang satu kelompok ini hafalnya baru 5 surat. Oh, setelah sebulan sudah 7 surat. Berarti ada kemajuan tidak? Ada tidak Bapak Ibu? Pastikan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain berbeda kan? Nah, ini yang harus Bapak Ibu evaluasi kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan tanpa ada evaluasi, tanpa ada tindak lanjut, sama saja bohong. Itu. Kemudian tumbler nih, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang saat ini memberikan kedisiplinan tentang membawa tumbler, dan ternyata sudah masih ada 1-2 botol plastik. Masih ada. Yang banyak adalah ternyata masih ada bungkus nasi yang dari kertas dan plastik. Dan mika yang plastik itu ya, mika itu banyak. Dan ternyata saya selidiki di kantin masih ada yang menjual justru dibungkus dengan mika. Ini tugasnya Bu Rima nanti. Karena saya setiap ada tindakan, ada hal yang kemarin tidak ada, kok ada, saya cari sampai ketemu. Jawabannya ada di kantin dengan menjual makanan yang dibungkus dengan mika, bukan diberikan piring plastik. Padahal dari sekolah menyuruh dengan piring plastik. Kemudian kalau di gedung B ketemu dengan saya, ada yang menjual nasi bakar. Jadi dia bawa 1 tenteng itu, isinya adalah nasi bakar, dibungkus dengan daun, dibungkus lagi dengan mika, ada sendok plastiknya. Sudah berapa sampah itu Bapak Ibu? 3 sampah kan? 1 siswa. Kalau dia bawa 10 saja, berarti sudah berapa? 30 kan? Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita TL. Kenapa kok sampahnya ada yang seperti ini? Botol nggak ada, kok adanya begini. Ini yang harus Bapak Ibu TL. Kalau kita kerjasama yang baik Bapak Ibu, insya Allah bisa sekolah ini tanpa sampah. Kita kerjasama dengan baik. Kalau sudah baik, milik kita semua. Jadi kita enak. Termasuk Bapak Ibu saat istirahat, saya berharap Bapak Ibu piket dan guru BK keliling. Guru piket adalah mendisiplinkan tentang pembuangan sampah. Guru BK melihat mungkin ada anak yang temannya makan tapi dia nggak makan.
Apa penyebabnya? Kalau puasa ya alhamdulillah. Kalau dia nggak makan, nggak punya duit, nggak bawa bekal, belum sarapan dari rumah, ya Allah kasihan banget. Itu ya, ini Bapak Ibu baik yang di gedung A maupun yang di gedung B, saya mohon ya kerjasama untuk keliling, dibantulah oleh Bapak Ibu yang lain, silahkan. Kemudian pengisian PMM Bapak Ibu. Untuk PMM tadi saya telepon banyak banget itu dengan Pak Mani yang menanyakan bagaimana dengan setelah beliau mengisi di hari Rabu kemarin, apa progresnya dari Bapak Ibu? Progresnya ya saya bilang Bapak Ibu semangat, ternyata tidak sesuai yang dibayangkan